Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sukoharjo, yang saya cintai dan saya banggakan peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, sehat, sehingga meskipun pertemuan jarak jauh, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini. Selamat saya ucapkan atas diterimanya peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri Sukoharjo Kendal. Perkenalkan tim COVID Kecamatan Sukoharjo, sebelah kanan saya Bapak Teguh Arsanto, Sarjana Keperawatan Nurse. Sebelah kiri Ibu Ninik Saktiani, Ahli Madya Kebidanan, selaku Ketua Pokja UKM. Kemudian saya sendiri, Muhammad Jamuluddin SMMM, Kepala Puskesmas Sukoharjo 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arsanto, Sarjana Keperawatan Nurse. Di sini saya selaku Ketua Gugus Covid Puskesmas Sukoharjo 1, juga selaku Koordinator Lapangan Tim Percepatan Gugus COVID-19 tingkat kecamatan. Kami akan menyampaikan kepada seluruh anak didik SMA Negeri 1 yang baru agar bisa mengenal seperti apa dan bagaimana COVID-19, sehingga pada akhirnya akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pencegahan dari penyakit COVID-19 ini. Virus corona ini sangat spesifik karena mempunyai mahkota di dalam virusnya ini. COVID-19 ini atau coronavirus disease yang ditemukan di akhir tahun 2019 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Yang perlu diketahui, secara gejala klinis hampir seperti penyakit flu biasa, yaitu dengan gejala demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Ini penyebarannya salah satunya dengan percikan air liur, dengan berjabat tangan, maupun dari percikan ludah. Pencegahannya salah satunya itu dengan mengkonsumsi gizi seimbang, membiasakan cuci tangan pakai sabun, rajin berolahraga, berpola hidup bersih dan sehat, dan selalu istirahat teratur. Secara istilah, pandemik ini sebuah virus ditetapkan sebagai pandemik jika penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut telah menyerang banyak orang di seluruh dunia dalam jangka waktu yang panjang. Kriteria umumnya, virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus dari orang ke orang atau human to human yang berkelanjutan, dan ada bukti penyebaran ke seluruh dunia. Dasar kajian sesuai saran WHO dengan mengambil pengalaman kebijakan di beberapa negara yang sudah lebih dahulu mengatasi COVID-19, terdapat pelajaran yang dapat diterapkan pada level negara, provinsi, kabupaten, dan wilayah. Di antaranya bahwa manajemen penanganan COVID-19 akan berhasil bila segala pikiran dan upaya difokuskan pada 3 area kegiatan besar, yaitu upaya preventif, deteksi dini, dan respon. Ini harus dilaksanakan secara masif, cepat, dan terukur. Kegiatan preventif dan deteksi dini ini merupakan pendekatan komunitas, termasuk pendekatan di lingkungan sekolah. Dan respon ini merupakan area kami, yaitu pendekatan medis. Ini harus dilaksanakan secara masif, cepat, terukur dengan 3T, tracing, test, and treat.
Yang perlu diketahui dari semua anak didik di SMA Negeri 1 Sukoharjo bahwa port entry atau tempat masuknya kuman ini adalah di area wajah, di hidung, mulut, dan mata. Sehingga saran yang pertama, pakailah masker, dan yang kedua jangan sering sentuh area wajah. Ini sangat penting dipahami karena tempat masuk kuman atau virus ini adalah di area wajah, yaitu di mulut, hidung, dan mata. Cara penularan ada dua, yaitu droplet dan kontak. Ini di area kemarin tidak melalui udara atau airborne, tapi ternyata virus ini sudah melakukan sudah terjadi mutasi sehingga bisa menular lewat udara atau airborne. Ini yang perlu diwaspadai. Dari cara penularan droplet itu yaitu cipratan. Droplet itu artinya cipratan, itu terjadi saat bicara, batuk, atau bersin. Antisipasinya harus pakai masker. Dan cairan atau liquid ini, dropletnya bisa mencapai jarak 1-2 meter. Sehingga ini pentingnya melakukan physical distancing dengan menjaga jarak antara 1-2 meter. Langkah yang lebih penting yaitu perlu penerapan etika batuk. Yang pertama, gunakan masker, tutup mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam atau tangan. Kemudian buang tisu di tempat sampah yang tertutup dan sering cuci tangan. Cara penularan yang kedua yaitu dengan kontak. Ada dua, yaitu kontak langsung, yaitu dari cipratan atau droplet yang mengandung virus langsung mengenai wajah, hidung, mulut, atau mata. Ini penting sekali dengan antisipasi, yaitu dengan memakai masker dan face shield atau pelindung wajah. Penularan kontak yang tidak langsung, droplet ini mengandung virus menempel pada benda mati, meja, gantungan, tangan di bus, karpet, lantai, pegangan, eskalator, tombol di ATM, lift, dan lain-lain, lalu dipegang orang yang mengusap wajah. Ini penting dengan antisipasi, yaitu dengan rajin cuci tangan pakai sabun dan atau memakai hand sanitizer. Pencegahan yang selanjutnya yaitu dengan desinfektan, itu untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, bukan pada benda hidup. Ya. Bahan penyemprot untuk benda mati bukan untuk benda hidup. Ya. Sangat iritatif bagi kulit atau mata, sering sebagai alergen, bisa menyebabkan sesak nafas pada penderita asma, dan ini bersifat karsinogenik. Ini penting sekali kehati-hatian pemakaian desinfektan. Untuk pencegahan selanjutnya dengan antiseptik, yaitu untuk tubuh manusia, baik ini kulit atau rongga mulut, contoh pembersihan kulit sebelum pembedahan, alkohol, povidone iodin, dan lain-lain. Virus corona menular lewat percikan ludah atau droplet infeksi. Artinya virus keluar dari tubuh penderita lewat saluran nafas, lewat percikan ludah sewaktu batuk, bersin, dan bercakap-cakap. Jarak tularnya tentu berbeda dengan penularan virus yang berterbangan jauh di udara atau airborne. Jarak tular virus corona tak lebih dari 2 meter. Jadi berarti kita harus hati-hati biar kita tidak tertular, harus berada di area yang lebih dari 2 meter. Itu harus berhati-hati ketika kita berada berdekatan dengan orang-orang dengan gejala batuk, bersin, atau saat kita bercakap-cakap harus tetap menjaga physical distancing atau menjaga jarak sekitar 1 atau 2 meter. Percikan ludah dan air liur pengidap akan melekat di dekat pengidap batuk dan bersin, mungkin di lantai, di kursi, tempat duduk pengidap, atau semua peralatan dan benda di sekitar pengidap. Itu alasan mengapa jemari kita berada di tempat publik sebaiknya tidak memegang area wajah. Virus yang melekat pada benda atau peralatan di sekitar pengidap akan segera mati juga dalam hitungan jam. Virus bertahan lebih lama, mungkin 3 atau 4 jam bila berada di lendir atau liur atau cairan dan bukan di benda mati. Jadi yang dalam tubuhnya membawa virus corona adalah mereka yang mengidap
tapi belum kelihatan sakit. Kita tahu secara epidemiologis di antara satu pengidap virus ada lebih dari 10 orang yang berpotensi tertular. Lalu dari yang 10 sudah tertular, masing-masing menulari lagi 10 lainnya, sehingga menjadi 100 yang tertular. Jahatnya virus corona adalah karena tahan tularnya yang tinggi dibanding sekerabat corona yang lain. Namun untungnya angka kematian corona virus tetap hanya 2% saja dibanding SARS yang bisa mencapai 15%. Satu hal yang perlu diketahui, tidak semua yang terpapar itu tertular. Sangat kecil oleh karena status sudah pandemik. Yang kedua, tidak semua yang tertular itu sakit atau asimptomatik, tidak menunjukkan gejala. Tapi ini justru berbahaya sebagai sumber penularan. Dan tidak semua yang sakit itu pasti berat, bisa ringan. Together we can, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mencegah dan menanggulangi pandemi COVID ini, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Saktiani AMDK selaku penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukorejo 1, kaitannya dengan materi pencegahan COVID-19 di Kecamatan Sukorejo ini, dan kebetulan hari ini ada acara MPLS di SMA Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal. Materi tentang pencegahan COVID dalam adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Jadi new normal atau kebiasaan baru sebenarnya bukan kondisi normal. Jadi para siswa, adik-adik peserta didik tahun 2020-2021 ini memang istimewa. Jadi metode pembelajaran yang kita pakai adalah jarak jauh karena memang belum bisa dipastikan untuk bertatap muka. Jadi beberapa hal yang wajib diketahui bersama, yaitu pencegahan level individu. Yang pertama, upaya kebersihan personal. Kebersihan diri itu yang pertama, wajib pakai masker dengan benar. Jadi untuk pemakaian masker itu harus menutup hidung, mulut secara penuh. Jadi tidak hanya mulutnya saja yang ditutup masker, seperti itu. Yang kedua, cuci tangan lebih sering dengan sabun, minimal 20 detik atau penggunaan hand sanitizer secara rutin. Tentunya hand sanitizer ini yang berbasis alkohol. Yang ketiga, dengan menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang belum dicuci. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ngupil dan sebagainya mohon diperhatikan, karena memang penularan tadi yang sudah disampaikan adalah lewat kontak baik langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya jangan berjabat tangan dulu. Jadi untuk menghindari penularan secara langsung itu hindari jabat tangan, berpelukan, ciuman mungkin ya nggak boleh ya. Ya, yang kelima, hindari interaksi secara dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit, terutama sakit yang kaitannya dengan infeksi pernafasan. Jadi mohon untuk diperhatikan ketika di sekeliling kita ada yang sedang sakit, kita hindari aja dulu. Selanjutnya lakukan etika batuk, seperti tadi harus pakai masker, tutup dengan lengan bagian atas dalam, pakai tangan, cuci tangan setelah batuk, buang tisu di tempat sampah tertutup. Itu etika batuk yang harus dilakukan. Selanjutnya segera mandi dan ganti baju setelah bepergian. Jadi pergi kemanapun, ketika pulang langsung mandi dan ganti pakaian kita. Selanjutnya bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh. Selanjutnya untuk peningkatan imunitas diri dan pengendalian komorbid, ini kita bisa lakukan dengan konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik atau senam ringan, berjemur dan sebagainya. Ketiga, istirahat cukup. Istirahat cukup yang kita butuhkan adalah 1 jam di siang hari dan 6-7 jam di malam hari. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan nih adik-adik yang sering di rumah nggih, biasanya tidurnya ganti, siang tidurnya, malam begadang, main HP dan sebagainya, mohon. Karena salah satu kebiasaan buruk akan berpengaruh pada daya tahan tubuh kita.
Selanjutnya adalah suplemen vitamin, monggo vitamin C, vitamin E ini bisa kita konsumsi. Tidak merokok, ini karena merokok ternyata juga sangat berpengaruh dengan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir dengan pengendalian komorbid yang ada riwayat penyakit gula atau diabetes mellitus, darah tinggi atau hipertensi, kanker dan sebagainya. Ini harus tetap hati-hati. Yang kedua tentang pencegahan level masyarakat. Ini yang tadi sudah disampaikan dengan komunitas nggih. Pembatasan sosial kita intinya ada di jaga jarak fisik atau physical distancing. Yang pertama dilarang berdekatan atau kontak fisik. Atur jarak minimal 1 meter. Tidak salaman, tidak berpelukan dan ciuman. Yang kedua hindari penggunaan transportasi publik seperti angkot, bis dan sebagainya. Sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika bepergian. Ini untuk menghindari kerumunan. Yang ketiga, bekerja atau belajar di rumah. Ini seperti yang dilakukan oleh SMA 1 Negeri Sukoharjo. Mohon untuk pembelajaran benar-benar harus diperhatikan guys. Jadi harus diikuti aturan dari sekolah. Yang keempat, dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum. Adik-adik ini harus diperhatikan, trek-trek atau kumpul-kumpul goes-goes dan sebagainya, karena kita juga sudah menemukan ada klaster baru dari ini yang berkumpul dari kelompok goes, harus hati-hati. Selanjutnya hindari bepergian luar kota seminimal mungkin. Jadi keluar kota karena kita tahu Kendal sendiri sudah zona merah, Semarang zona merah, ini harus berhati-hati. Hindari berkumpul dengan teman dan keluarga, menunda kegiatan bersama, optimalkan media sosial, monggo pakai HP panjenengan semua lewat telepon, internet ataupun media sosial lain. Yang ketujuh, jika sedang sakit dilarang mengunjungi orang tua atau lansia. Jika memang dalam rumah ada lansia, monggo dihati-hati dengan mereka, hindari interaksi langsung. Demikian yang saya sampaikan, semoga kita semua dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengimbau bahwa di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru saat ini di dalam dunia pendidikan, diharapkan yang pertama pelaksanaan pembelajaran secara online, belajar di rumah untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua, selanjutnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, olahraga ringan dan konsumsi vitamin, kemudian tidak boleh merokok, istirahat cukup, berpikir positif dan bahagia. Kemudian yang ketiga, selalu membiasakan diri hidup bersih, sehat, seperti rajin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, memakai masker dengan benar, dan selalu cuci masker setiap 4 jam sekali. Yang keempat, hindari berkumpul dengan teman-teman. Kalau bisa menunda kegiatan bersama, selalu menjaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan maupun berpelukan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada peserta didik baru, murid kelas 10 SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kami ucapkan selamat kepada kalian semua. Kemudian jaga kesehatan, selalu laksanakan protokol kesehatan. Selamat, sukses, kejar cita-cita kamu sampai berhasil. Demikian kurang lebihnya, akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.